Halo fotografer, hari ini gue mau ngebahas soal flash meter dan cara penggunaannya. Lalu masih perlu gak sih kita pakai flash meter di zaman yang udah canggih kayak gini? Nah, pertama gue mau ngebahas dulu perbedaan antara metering di kamera dan dengan menggunakan flash meter. Jadi metering di kamera itu mengukur cahaya yang memantul, sedangkan dengan menggunakan flash meter itu dia mengukur cahaya yang jatuh di bidang ini nih. Jadi nanti kalau misalnya motret mic ini nih, dia diukurnya gini nih, ke arah cahaya yang kita pakai. Oh, dalam hal ini kan kita nih sekarang pakai continuous light ya. Nah, pengukuran dengan menggunakan flash meter ini punya dua konsekuensi yang harus kita benar-benar pertimbangin. Pertama, ketika kita memotret benda yang dominan warna hitam di bendanya sendiri atau di elemen gambar lainnya. Begitu juga kalau kita jepret benda, objek atau subjek yang elemen gambarnya dominan warna putih. Pada contoh pertama, si subjek ini pakai jas hitam ya, dan bajunya abu-abu. Nah, ketika metering dengan kamera itu mengukur satu stop lebih gelap dari keadaan aslinya sebenarnya ya. Ini disebabkan karena warna hitam itu sifatnya menyerap cahaya. Nah, gimana kalau keadaan sebaliknya, misalnya warna putih nih, dominan warna putih ya. Biasanya kan kalau motret wedding tuh pengantin ceweknya pakai kebaya putih atau gaun putih ya. Nah, di sini sering kejadian nih anak-anak wedding terutama. Ketika di metering pakai kamera itu tuh terukur dia satu stop lebih terang nih. Kalau si fotografer paksa ke nol, emang sih detail baju putihnya keluar, cuma nanti skin tone-nya yang bakal jadi gelap. Soalnya kan kalau misalnya kita gelapin satu stop, semua gambar ini bakal turun exposure-nya. Gitu. Jadi agak tricky nih kalau misalnya kita metering dengan kamera dalam dua kondisi ini. Nah, sedikit curhat nih mundur ke pengalaman beberapa tahun yang lalu nih, sekitar 10 atau 8 tahun yang lalu. Jadi waktu itu gue masih pakai Windows PC, gue tuh punya monitor agak kurang presisi ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ke monitor tuh harus sejajar dengan monitor mata kita. Jadi kalau misalnya ke atas sedikit dia melenceng, kita ke bawah sedikit melenceng, ke kiri atau ke kanan juga melenceng. Kalau nggak salah sih kalau ke atas itu dia lebih gelap, ke bawah lebih terang apa ya kalau nggak salah. Terus kalau ke kanan atau ke kiri dia berubah warnanya malah. Itu agak ngerepotin tuh, jadi duduk tuh harus sejajar sama si monitor gitu. Nah, belum lagi kendala pas dicetak. Udah enak diedit, udah kita lihat di monitor kelihatan bagus gitu ya, pas dicetak beda lagi nanti hasilnya. Ini agak repot nih, terutama kalau misalnya kita tuh sering motret produk. Jadi waktu itu tuh gue lumayan udah agak sering motret produk, jadi warnanya tuh harus sedikit akurat ya. Nah, akhirnya waktu itu gue kepikiran untuk ganti monitor. Googling dah, monitor apaan sih yang kira-kira bagus sRGB-nya gitu, yang mendekati 100% gitu. Ternyata waktu zaman itu tuh monitor gitu tuh mahal, bisa sampai 10 juta, 9 juta, bahkan ada yang 20 juta gitu ya. Terus dipikir-pikir lagi, laptop juga udah tua kan, gue pikir ya ganti aja sekalian kan. Akhirnya waktu itu setelah googling sana sini, gue putusin buat ganti ke iMac. Jadi gue pakai iMac. Nah, begitu beli iMac udah enak nih keadaannya. Jadi warna udah nggak khawatir dah bakal terlalu nyimpang atau apa. Ditambah lagi juga gue agak gampang tuh kalibrasiin dengan mesin cetak. Jadi yang paling gampang kan kalau nggak punya Spider ya kita ngedit terus suruh cetak ke labnya tanpa koreksi ya, udah bisa kejar lah. Tapi ada satu kendala lagi, terang gelapnya nih. Terang gelapnya ini masih nggak yakin ya, deg-degan gitu kan. Waktu itu tuh gue masih metering pakai kamera tuh waktu itu tuh. Kebetulan waktu itu gue lihat-lihat di OLX ada yang jual nih si Sekonic JE10 ya. Nah, gue beli dah second nih, dan dia limited edition masih mulus waktu itu. Nah, sejak pakai ini gue jadi agak pede nih buat motret. Jadi gue punya patokan yang pasti. Walaupun prakteknya mungkin bakal gue naikin satu stop atau turunin satu stop tergantung konsep atau tergantung selera gue, tapi minimal gue udah ada patokan pasti nih dari hasil ukuran ini. Kedua, pemotretan itu jadi lebih cepat, apalagi kalau lampunya banyak. Jadi biasanya tuh kalau misalnya gue motret yang sport
yang maco-maco gitu, cowok modelnya, atau konsep cewek yang perkasa atau apa gitu, sport. Itu tuh biasanya pakai lampu 3 atau 4. Nah, itu tuh yang key ukur kelihatan, si kiri kanannya kita harus pastiin kekuatannya kiri makanan sama atau enggak rasionya. Terus soal 2 kiri kanan ini rasionya sama key gimana tuh? Biasanya kan kalau misal kayak gitu tuh gue pengen terangin area side lightnya ya. Jadi rasio si lampu kiri kanan itu lebih terang 1 stop atau 3 stop lah dari si lampu key-nya, tergantung modelnya cowok apa cewek. Itu ngukurnya kalau misal pakai kamera itu lama itu harus test shoot segala berkali-kali. Nah, kalau misal diukur pakai ini tuh jauh lebih cepat jadinya. Ditambah gue juga jadi lebih pede lah pada saat editing dan presentasiin ke klien nantinya. Nah, si flash meter ini bisa mengukur available light dan flash. Jadi pertama itu dia available light, jadi nanti kita langkahnya mungkin tentuin berapa ISO yang diharapkan sama speed yang diharapin. Nanti pas di tes tinggal pencet ini, tetap keluar deh angka F-nya gitu. Makanya orang banyak nyebut ini flash meter karena dia yang keluar angkanya itu angka F, angka diaframanya. Itu kan kita tahu kalau komponen di segitiga exposure, taruhlah kalau misalnya kita pakai lampu flash itu jadi 5 ya, bukan 3 lagi. Jadi dia nambah power lampu sama jarak lampu ke subjek atau objek. Nah, ini dia keluarkan angka F-nya. Jadi nanti diukur nih ke arah lampunya, nanti keluar F-nya berapa. Ini di mode keduanya dia bisa mengukur exposure value untuk lampu continuous. Ketiga, dia ngukur flash. Jadi diarahin ke lampu flash nantinya. Sama, kita tentuin nih ISO-nya berapa yang kita harapkan sama speed. Terus nanti diukur keluar DF-nya. Nah, cara makainya nih pencet mode buat milih apa yang mau kita ukur. Sekarang nih gue coba mengukur available light nih ya. Jadi pencet ISO-nya kira-kira berapa nih? Kira-kira 400 lah taruh. Terus speednya kalau kita motret model biasanya gue di 1/125. Nah, atau sekarang taruhlah gue mau motret mic-nya gue nih. Jadi gue taruh di sini, kan cahaya dari situ. Ini ada tombol buat ngukurnya nih. Terus kalau misalnya mengubah ISO-nya di sini ada pencet ISO, terus ini ada turun naik. Ini ke atasin, buat naikin nilainya, ini ke bawahin. Gitu. Ini gue coba patok di ISO 400, speednya 1/25. Kita ukur ke arah si lampu. Nah, keluar di f28. Nanti dilihat nih f28 ini kira-kira kita lensanya bisa gak ngelakuinnya. Kalau lensa gue yang 100 mili Nikon itu dia maksimal f-nya di 2,8, jadi bisa. Tapi kalau seandainya pakai lensa kit, dia kan maksimal itu 3,5 ya di posisi wide. Ini nggak bisa nih di 2,8. Jadi kita ubah nilai ISO-nya, pencet ISO, terus nanti tinggal pencet nih tombol yang atas bawah nih. ISO-nya dinaikin sampai angkanya jadi 3,5. Nah, ini dapat 40, jadi nggak usah diukur lagi, udah ada di tinggal ISO-nya. Nah, sekarang kalau misalnya kita ngukur flash nih, lampu flash gue ada di situ. Ini gue ubah modenya ke gambar petir nih. ISO-nya gue coba 400 atau 300 atau 2,5 ada, ISO 2,5. Terus kita coba ukur lampunya sana, ini lagi motret ini ya. Motret mic juga nih. Net, kita pencet nih, pencet tahan, terus pencet ini apa? Si triggernya. Nah, ini dapatnya ISO 250, speed 1/125, F-nya 8. Nah, soal penggunaan flash meter ini ya tergantung kalian sendiri ya. Tapi ini opini gue pribadi dan gue ngerasa cukup nyaman dengan menggunakan flash meter ini gitu. Nah, sampai di sini kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Terus jangan lupa like dan subscribe atau share supaya kita di sini semangat untuk bikin video-video tutorial lain. Terima kasih fotografer.